Hai, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya mau mencoba mengulik isi cerita novel hasil karya saya yang berjudul Sisa Air Mata. Kita mulai dari bab pertama. Di kehidupan nyata, tidak semua cerita memiliki kisah yang bahagia. Ada kalanya kesedihan itu hadir dalam beberapa babak kehidupan. Semisal ditinggalkan pergi orang yang disayang, dengan perasaan kecewa yang mematahkan semangat hidup. Terkadang untuk bisa tertawa lepas di saat ada momen lucu menjadi terhenti, manakala teringat akan duka yang mendera. Seakan tidak bisa bahagia dengan sempurna karena kesedihan yang menghantui diri. Dena, seorang wanita dewasa yang terpaksa tegar, tersenyum meski menyimpan kesedihan, bersemangat dengan penyakit yang datang silih berganti. Perjuangan hidup di kaki sendiri dimulai saat wanita ini memilih untuk merantau pergi, meninggalkan keluarganya tanpa pengalaman maupun sanak saudara di tempat perantauan yang dituju. Dalam kondisi keluarga yang masih dirundung duka mendalam karena kepergian sang adik untuk selama-lamanya. Wanita berusia 24 tahun ini pun nekat meninggalkan kota kelahirannya menuju Tanah Melayu, Provinsi Riau. Walau kedua orang tuanya berat melepaskan, namun mereka harus merelakan salah satu putrinya untuk mencari peruntungan di kota ini. Masih ada trauma yang membekas karena anak laki-lakinya yang dibekali dengan biaya tidak kecil itu memilih untuk menempuh pendidikan perguruan tinggi di Jakarta, sebuah kota besar dan sibuk yang disebut sebagai kota metropolitan. Ternyata kota itu telah mengambil nyawa anaknya. Sebuah gelar sarjana yang belum sempat tersemat di namanya ternyata hanya isapan jempol belaka. Padahal harapan besar mereka bergantung pada anaknya itu. Kesulitan ekonomi lah yang melatar belakangi kepergian Dena keluar kota. Pada saatnya Dena sampai juga di tempat yang dituju dengan perasaan bercampur aduk. Sebenarnya Dena berani datang ke kota itu karena mendapat panggilan menjadi seorang staf pengajar di salah satu sekolah swasta yang baru berkembang. Cukup lama Dena akhirnya memutuskan untuk bergabung di sekolah tersebut. Jauh sebelum berita duka meninggalnya adik laki-lakinya, Dena berkali-kali sudah dihubungi oleh personalia. Hingga pada akhirnya Dena memenuhi panggilan itu dengan maksud untuk merubah sedikit perekonomian keluarga. Semenjak Dena menjadi seorang pengajar, banyak hal yang telah menempa hidupnya sehingga menjadi lebih kuat, sabar, dan rendah hati. Ketika ia dihadapkan dengan masalah keluarga yang dialami salah satu muridnya, ia seperti malaikat penyelamat yang menghidupkan kembali semangat muridnya yang hampir saja berusaha mengakhiri hidupnya. Dena mampu menjadi ibu kedua bagi murid-muridnya yang lain. Rasa kecewa hingga manakala di lingkungan tempatnya bekerja, ada seseorang yang berusaha menjatuhkannya dengan berbagai cara. Dena berusaha bersikap baik, bahkan mau membantu saat rekan kerjanya itu sedang mengalami kesusahan.
Akan tetapi, balasan yang diperolehnya tidak sesuai dengan harapannya. Sedih karena situasi ini terkadang membuat Dena ingin keluar dari tempat kerjanya itu. Hingga suatu hari Dena mendapat kabar duka cita bahwa bapaknya meninggal mendadak. Sungguh hancur hatinya. Dena yang berada jauh dari keluarga tak sanggup menahan rindu untuk langsung memeluk bapaknya yang sudah tiada. Waktu terus berjalan dan Dena memulai kehidupan barunya dengan membina keluarga baru. Pria yang mengajaknya untuk menjalani hidup rumah tangga adalah rekannya saat sama-sama mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan. Hidup rumah tangga tidak semudah yang dia bayangkan. Ibu mertua Dena sangat mendambakan cucu yang berasal dari rahim Dena. Akan tetapi kerinduan itu tak kunjung terpenuhi. Belakangan diketahui bahwa Dena memiliki kista ovarium yang besarnya menyerupai satu kepalan tangan orang dewasa. Dan karena kehadiran kista inilah yang membuat Dena sulit hamil. Hingga di tahun kedua pernikahan Dena, ibu mertua akhirnya meninggal dunia. Usaha untuk memiliki keturunan terus ditempuh Dena dan suami. Hingga mereka pun melakukan pengobatan ke negeri jiran, Malaysia. Kebahagiaan Dena akan kehadiran buah hati dirusak dengan berita kepindahan suaminya ke kota lain. Suami Dena dimutasi dan mereka berdua harus hidup berjauhan. Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya berita dari kampung halaman bahwa Mamak terdiagnosa mengidap penyakit kanker. Mamak harus segera dioperasi dan semua pembiayaan ditanggung bersama. Saat itu ketika pertama Dena memasuki kehidupan barunya, ia begitu bersyukur karena Tuhan memberinya kesempatan untuk memiliki momongan. Namun di sisi lain dia juga harus menerima kondisi orang tuanya yang saat ini sedang menderita sakit. Di hari ulang tahun putra pertama Dena yang ketiga, dokter memvonis anaknya tersebut mengidap penyakit demam berdarah. Entah dari mana bermula sampai anaknya terjangkit penyakit tersebut. Namun setelah dirawat beberapa hari di rumah sakit, Dena bersyukur anaknya kembali pulih. Kesedihan Dena berlanjut manakala mendapat berita bahwa mamaknya kembali jatuh sakit. Karena setelah melakukan kemoterapi, kondisi Mamak semakin menurun. Mengkonsumsi 5 jenis obat yang membuat organ hati Mamak Dena menjadi rusak. Dokter juga menilai penyakit mamanya sudah sangat parah. Kembali hancur hati Dena manakala ia tidak memiliki kesempatan untuk melihat mamaknya di saat-saat terakhir. Sedih tak berujung, begitulah perasaannya yang berkecamuk di hati Dena. Bagaimanakah Dena harus menjalani hari-harinya? Cerita selanjutnya silakan baca novel Sisa Air Mata.